Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ucapkan selamat sore dari stasiun Malang Kota Lama di Kota Malang. Hari ini Mas Bin akan naik kereta api Tawang Alun dari stasiun Malang Kota Lama ke stasiun Ketapang yang ada di Banyuwangi. Intinya full trip sih perjalanan kali ini. Cuman bedanya di hari ini tuh ada perjalanan spesial karena kereta api Tawang Alun hari ini ditalik oleh lokomotif vintage, livery vintage yang cukup viral. Cukup viral dan bikin heboh, yaitu CC 201-8331 Dipo Induk Semarang Poncol atau CC 20169 Dipo Induk Semarang Poncol untuk penomoran namanya. Nah, langsung aja seperti apa nanti perjalanan Mas Bin naik kereta api Tawang Alun yang dengan lokomotif vintage ini. Simak terus video dari Mas Bin ya. Lanjut. Seperti biasa, kalau memang waktunya masih banyak, Mas Bin membiasakan diri untuk mencetak boarding pass, walaupun sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur e-boarding pass yang ada di aplikasi KAI Akses. Ya, perlu kalian ketahui kalau kita mau naik kereta api jarak jauh ada hal-hal dan syarat yang harus dipatuhi ya. Yang pertama adalah penumpang harus memenuhi syarat dokumen, di mana yang pertama penumpang harus melakukan vaksin minimal dosis pertama, dan yang kedua adalah penumpang sudah melakukan tes bebas atau tes negatif COVID-19, jadi bisa PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam ataupun antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Nah, selain itu juga penumpang harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan untuk nanti lebih lengkapnya nanti bisa kalian cek di situs resmi PT Kereta Api Indonesia Persero. Oke, dan pastikan juga kalau untuk hasil tes antigennya itu sudah terinput ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi meskipun memang sekarang sistem tiketing di PT Kereta Api itu dengan menggunakan NIK itu kita sudah tersambung semua, baik hasil tes yang sudah diinput ke aplikasi Peduli Lindungi maupun vaksinnya. Jadi kita pada saat boarding itu tinggal menunjukkan tiket sama kartu identitas aja deh. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi nunjukin hasil tes antigennya sama kartu vaksinnya. Mantap. Nah, pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Tawang Alun itu di harga 62.000 dan ini terhitung murah banget ya. Dan untuk harga tiket kereta api Tawang Alun ini cukup murah karena memang kereta api Tawang Alun ini merupakan salah satu kereta api ekonomi bersubsidi, di mana harganya itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, pada perjalanan kali ini Mas Bin naik kereta api Tawang Alun itu tiketnya 62.000 dan ada tarif parsialnya. Jadi kalau misalkan nanti dari Malang naik sampai ke Jember, ya kalau nggak salah Jember ya, Jember itu 58.000 atau mungkin sampai Kalisat, ya nanti bisa dicek sendiri, itu sekitar 58.000 dan full tripnya itu adalah 62.000. Ya ini cukup murah sih. Sebelumnya memang saya pernah naik kereta api Tawang Alun, jadi nanti linknya bisa kalian klik di deskripsi. Itu sudah 2 kali, cuman nggak sampai full trip, yaitu cuman dari Malang ke Jember sama Jember ke Malang. Dan ini saya sudah lama banget nggak naik Tawang Alun. Berhubung ada lokomotif vintage ya, alhamdulillah juga pas ada kesempatan. Oke, seperti apa perjalanan Mas Bin naik kereta api Tawang Alun dari stasiun Malang Kota Lama menuju stasiun Ketapang di Banyuwangi? Simak terus video Mas Bin ya. Lanjut. Inilah lokomotif dinas kereta api Tawang Alun yang akan mengantarkan Mas Bin menuju stasiun Ketapang Banyuwangi pada perjalanan sore hari ini, yaitu lokomotif CC 201-8331 atau CC 20169 Depo Induk Lokomotif Semarang Poncol dengan livery khusus yaitu livery vintage. Pada dasarnya kata vintage sendiri diartikan sebagai sebuah model klasik pada tahun 1920 hingga 1960-an yang bercirikan penggunaan warna-warna hangat dan dominan ke arah coklat. Sehingga penamaan nama livery vintage ini sesuai dengan nama dikarenakan penggunaan livery ini dimulai sejak tahun 1953 hingga 1991, di mana saat itu PT KAI masih bernama DKA atau Jawatan Kereta Api, PNKA atau Perusahaan Nasional Kereta Api, dan PJKA yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api.
Livery vintage ini pertama kali diaplikasikan pada lokomotif diesel pertama buatan Amerika Serikat, yaitu CC200 yang hadir di Indonesia pada tahun 1953. Hingga akhirnya selepas 38 tahun digunakan sampai tahun 1991, sampai seiring dengan perubahan status perusahaan. Setelah 20 tahun lamanya livery vintage dengan warna kuning hijau berlogokan roda dan sayapnya yang khas menghilang di lintas jaringan kereta apian Indonesia, maka terpilihlah CC2018331 atau CC20169 untuk dicat kembali dengan livery vintage yang kebetulan saat itu menjalani perawatan akhir di Baliasa Penghok Yogyakarta pada pertengahan Februari tahun 2021. Pengecatan livery vintage pada lokomotif CC2018331 atau CC20169 ini merupakan hasil kolaborasi pecinta kereta api yaitu Semboyan Satu Community dan Indonesia Railway Preservation Society dengan PT Kereta Api Indonesia Persero, dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yaitu Bapak Didi Hartantyo. Nah, tujuan dari kolaborasi ini merupakan media edukasi dari PT Kereta Api Indonesia Persero akan bagaimana sepak terjang perkembangan sejarah dunia perkeretaapian di Indonesia. Bisa juga di sisi lain ini sebagai sarana nostalgia, jadi seperti itu. Oke, lokomotif si artisnya, lokomotif vintage-nya sekarang sudah tertempel di rangkaian kereta api Tawang Alun di jalur 3 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi selama ya kurang lebih 6 atau 7 jam ke depan dengan jarak tempuh sekitar 314 km. Dan ini rangkaiannya memanjang ke sana cuy. Berhubung saya duduknya di kereta ekonomi 5, jadi ini mundur banget. Kok mundur banget sih? Kesana banget lah pokoknya. Jauh banget jalannya. Dan impressionnya mantep banget. Wah, mantap pisan. Oke, sambil nunggu boarding dulu, kita abadiin dulu yuk ini lokomotif. Oke, kereta api Tawang Alunnya sudah tersedia di jalur 3. Waktunya kita langsung masuk ke dalam kereta. Berhubung ini kondisinya hujan, jadi agak basah-basahan dikit bentar. Dan sebentar lagi kereta api Brawijaya mau masuk nih. Oke.
Pada pukul 16:11 atau 1 menit lebih lambat dari waktu yang seharusnya, kereta api Tawang Alun diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Lama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga perjalanan ini aman, lancar, dan terkendali. Mancali. Layaknya artis, tidak jauh dari stasiun Malang Kota Lama semenjak kereta Tawang Alun diberangkatkan, banyak sekali teman-teman relvan atau pencinta kereta api yang mengabadikan lewatnya kereta api Tawang Alun dengan lokomotif vintage ini. Ya, jadi berasa artis banget ya. Oke, tepat pada pukul 16:10 kereta api Tawang Alun sudah diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Lama, dan tadi bener-bener untuk mendokumentasikannya itu waktunya mepet banget karena memang jamnya juga sangat berdekatan sekali dengan jadwal keberangkatan kereta api Brawijaya ya. Jadi saya pun untuk pengen speak di depan logonya itu kayak susah banget, gak ada waktunya. Tadi sudah diberangkatkan dari stasiun kereta Malang Kota Lama dan baru aja sudah jalan Majeglek itu yang hunting udah banyak banget. Tadi udah bisa dihitung kayaknya sekitar hampir 10 orang tadi yang lihat ya, yang menghentikan yang hunting untuk dokumentasi. Ngomongnya sampai salah terus cuy. Oke, kita nikmati dulu perjalanan syahdu ini karena memang ini di sini suasananya hujan di Kota Malang dengan kereta api kereta api Tawang Alun seri spesial lokomotif ini. Kita baru saja tiba di stasiun Malang Kota Baru dan akhirnya saya bisa sempat speak di depan lokomotif unik ini. Halo Pak. Jadi inilah lokomotif dinas kereta api Tawang Alun kali ini, yaitu CC 2018331 Dipo Induk Semarang Poncol yang akan menarik kereta api Tawang Alun dari Malang ke Banyuwangi. Akhirnya bisa naik kereta ini. Aduh, udah naik kereta yang jarang saya naiki, main ke tanah kelahiran, udah ditarik lokomotif khusus deh, lokomotif artis maksudnya ya. Dan ya suasananya emang hujan tapi ya gitu deh, senangnya kayak nggak kebayang gitu, nggak bisa diekspresikan. Oke, lanjut. Ya oke, kereta api Tawang Alun yang saya naiki sudah ada di jalur 3 di stasiun Malang. Ya sebenarnya ya mending naik dari Malang aja deh daripada dari Kota Lama. Oke, kali ini Mas Bin akan duduk di kereta ekonomi 5 dan waktunya kembali ke tempat duduk karena emang tadi ini memang lagi pengen pengen mendokumentasikan si lokomotif vintage itu, jadi sampai ya saking gubuhnya deh
Oke, kalau gitu kita waktunya kembali lagi ke dalam kereta. Kali ini Mas Bin duduk di kereta ekonomi 5. Kalau dari Malang nanti ini kereta api ekonomi 5-nya maksud saya itu bakal di paling belakang, tapi nanti ini cuma sampai Bangil aja. Dan nanti selebihnya dari Bangil nanti akan pindah posisi lokomotif. Dan kereta api maksudnya kereta ekonomi 5-nya ini akan ada di bagian paling depan. Jadi dari Bangil sampai ke Ketapang posisi Mas Bin bakal deket sama lokomotifnya deh. Oke, kita masuk ke dalam kereta dulu yuk. Di kereta api Tawang Alun yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang. Perkenalkan, nama saya Dimas sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon sebagaimana yang terpasang pada papan nama di ujung depan atau belakang kereta. Dan kami informasikan demi keamanan dan kesehatan bersama. Mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun ataupun hand sanitizer. 45 menit selepas meninggalkan stasiun Malang Kota Lama, kereta api Tawang Alun meninggalkan pemberhentian keduanya, yaitu stasiun Lawang selepas aktivitas naik penumpang dilakukan. Dan seperti biasanya layaknya tadi di stasiun Malang Kota Lama, banyak juga pecinta kereta api yang turut mengabadikan lewatnya kereta api Tawang Alun dengan lokomotif vintage ini. Jadi wow banget gitu ya, antusiasnya mantap. Ya oke. Kereta api Tawang Alun dengan nomor perjalanan 313 saat ini telah diberangkatkan dari stasiun Lawang. Dan untuk suasana kereta di ekonomi 5 ini bisa dibilang tidak terlalu rame, tidak terlalu sepi juga ya. Ya kalau lebih dominan ke sepi sih, cuman nggak sepi-sepi banget. Ya untuk perjalanan kali ini, yang pertama memang spesial sih, tapi yang kedua itu lebih lebih sepi ya. Lebih sepi karena memang mengingat perjalanan hari ini adalah hari weekday, jadi ya tidak seramai kemarin ketika banyak teman-teman yang naik kereta api Matarmaja ya. Jadi kalau ya mungkin teman-teman tahu sendiri di kereta api Matarmaja itu kayaknya cukup rame banget. Tapi di kereta Tawang Alun ini tadi nggak rame-rame juga karena memang cuacanya hujan, terus juga hari weekday juga. Jadi ya mungkin itu salah satu yang mempengaruhi ya. Cuma tadi ini sepanjang perjalanan itu bener-bener banyak banget yang RF atau relkan teman-teman pecinta kereta api yang hunting untuk mendokumentasikan kereta ini, untuk mendokumentasikan lokomotif vintage ini. Dan di perjalanan kali ini kayaknya saya
juga bakal nggak terlalu banyak kerekam karena memang sebentar lagi waktunya pun akan gelap, jadi lebih simple aja trip reportnya, tapi saya usahakan untuk bisa maksimal. Oke, kita nikmati dulu perjalanan dengan kereta api Tawang Alun spesial lokomotif vintage. Ya, oke, waktunya kita mereview apa saja yang ada di dalam kereta ekonomi 5 dengan nomor seri K3000205 Dipo Kereta Ketapang, Banyuwangi kali ini. Untuk model kursinya dalam ekonomi jenis ini adalah ekonomi 32 ya, jadi 3 kiri 2 kanan atau sebaliknya, dimana baris pengaturan barisnya adalah ABC, kemudian disela oleh jalan penumpang, kemudian DE. Nah, untuk fasilitas-fasilitasnya, yang pertama di sini tersedia AC berupa AC split disertai dengan pengharum ruangan. Kemudian berikutnya ada speaker. Nah, selepas itu untuk penyimpanannya disediakan rak bagasi berupa tralis seperti itu ya, berupa tralis, tapi untuk ukuran koper kayaknya masih muat kok. Nah, kemudian untuk tirainya di sini ini beberapa kaca memang diberikan lapisan film seperti ini ya, agar sinar mataharinya nggak bablas begitu aja, jadi meredam panas dari sinar matahari seperti itu. Beberapa kaca memang didesain untuk tidak diberi film karena untuk untuk kaca darurat seperti saya. Jadi ini saya duduk di nomor 13 dan 14, itu kacanya bening banget dan memang ini adalah kesukaan saya. Ini kursi favorit saya. Nah, kemudian untuk kursinya ini dibatasi. Jadi kan ada beberapa kursi yang tidak diperkenankan untuk ditempati, itu dengan bertanda silang seperti ini. Sebenarnya juga sudah diblok secara sistem ya, jadi kita emang benar-benar nggak boleh nempatin kayak begitu. Dan kemudian apalagi ya, nah yang berada di sekitaran tempat duduk itu yang pertama ada meja kecil untuk meletakkan botol ataupun gelas gitu ya. Kemudian ada di bawahnya lagi ada steker atau stop kontak ya, kalau orang Jawa bilang cop-copan. Yang nggak tahu itu kalau di Surabaya kalau nggak salah cop-copan sih. Kemudian ada gantungan dan tas klasik untuk meletakkan sampah. Jadi kurang lebih seperti inilah review di kereta ekonomi 5 dengan seri K3000205. Mantap. Ya, jadi tadi ini sempat dikasih health ticket, yang mana isinya itu terdiri dari 1 buah masker dan 1 buah tisu basah oleh kru yang bertugas. Jadi yang membagikan itu adalah pramugaranya. Tapi tadi saya tanyain, ternyata pramugaranya yang berdas cuma 1 doang cuy. Ya 1 doang, dan menghadapi kereta sebanyak ini ya gimana ya, kayak riskan aja gitu. Harusnya kan seenggaknya minimal 2 orang, tapi yang nggak tahu lagi deh. Cuman ya terima kasih udah dikasih hal tiketnya. Nah, di perjalanan kali ini juga saya memesan makanan secara pre-order di aplikasi Kaya Akses. Jadi untuk versi yang terbaru itu sekarang kita selepas melakukan pemesanan tiket dan pastikan sudah lunas ya, itu kita bisa melakukan pemesanan makanan secara pre-order. Jadi kita dari kode booking itu kemudian di scroll down aja, kemudian pilih menu layanan di situ nanti ada menu rail food, dan di situ kita bisa memilih menu-menu makanan yang telah disediakan. Dan di kereta api Tawang Alun ini ya sayangnya cuma ada 1 menu aja yang disediakan, yaitu tahu campur gitu kalau nggak salah. Bukan tahu campur sih, tahu telur ya,
tahu telur Buk Nur. Ya karena dulu saya kuliah di Malang, ya tahu telur tuh lumayan enak sih, makanan khas mahasiswa banget, dan itu rasanya mantep. Oke, kita unboxing dulu makanannya, berhubung tadi sudah diantar sama Mas Pramanya. Ini dia penampakan tahu telurnya yang saya pesan di aplikasi KAI Akses melalui menu Real Food. Itu harganya 17.000, tapi ditambah ongkos kirimnya 6.000, jadinya totalnya itu adalah 23.000. Ya sebenarnya 2 kali lipat sih ya, tapi kan experience-nya yang berbeda ketika kita makan di kereta. Nah ini memang polosan karena nggak tahu juga kenapa, dan ini langsung ditandai ekonomi 5 nomor 13E, dan kita buka. Nah di sini ada disediakan alat makan, kemudian ada kerupuk. Setelah ada kerupuk, oh ada telur, ya namanya juga tahu telur ya. Kemudian disediakan acar, ada sambelnya di sini. Kemudian ada apa ya ini ya namanya, oh ya kecambah sama sayur mayurnya lah intinya. Kemudian di sini ada nasi, dan jelas ada bumbu kacang. Aduh ini khas Malang banget, jadi ingat-ingat zaman kuliah. Oke, mari kita makan. Dan kami informasikan nantinya waktu tunggu di stasiun Bangil kurang lebih 30 menit. Kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Ketapang akan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 18:05. Kami informasikan kembali waktu tunggu di stasiun Bangil kurang lebih 30 menit. Kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Ketapang akan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 18:05. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi persiapan stasiun Bangil. Maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the bordes. Thank you. Oke, waktu menunjukkan pukul 17:33 kereta api Tawang Alun saat ini telah tiba di stasiun Bangil, di mana di stasiun Bangil ini merupakan stasiun paling timur dari daerah operasi 8 Surabaya, dan merupakan stasiun percabangan, di mana selepas stasiun Bangil ini, tepatnya di sebelah timur stasiun ini terdapat percabangan. Yang satu menuju Malang dari rel yang kita lewati tadi, dan satu lagi menuju ke Probolinggo, Jember sampai dengan Ketapang, Banyuwangi. Jadi di stasiun ini kereta api Tawang Alun melakukan perubahan proses pengubahan arah lokomotif ya, maksudnya proses pengubahan arah lokomotif, di mana tadi ekonomi 5 Mas Bin terletak di bagian belakang. Setelah di stasiun Bangil ini, akhirnya Mas Bin nanti duduk di bagian depan, jadi ya lebih dekat ke lokomotifnya deh. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Tadi informasi dari kondekturnya, di stasiun Bangil ini kereta api Tawang Alun berhenti kurang lebih selama 30 menit dan diberangkatkan lagi dari stasiun Bangil pada pukul 18:05. Mari kita lanjutkan yuk. Selepas aktivitas naik turun penumpang dilakukan dan ubah posisi lokomotif juga, pada pukul 18:05 kereta api Tawang Alun diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Selamat datang di daerah operasi 9 Jember. Jadi tadi tepat pada pukul 18:05 kereta api Tawang Alun diberangkatkan dari stasiun Bangil, dan selepas itu kita langsung masuk ke daerah operasi 9 Jember menuju ke arah Pasuruan, Probolinggo sampai dengan Ketapang, Banyuwangi. Dan selepas stasiun Bangil tadi itu sebenarnya di petak ini dulunya itu menggunakan R33 ya, jadi cukup berisik banget ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat contohnya seperti ini.
suara berisik gaduh kabinnya itu udah cukup berkurang banget. Jadi kurang lebih pada awal-awal pandemi kemarin kalau nggak salah, itu di Petak Bangil sampai dengan Probolinggo itu terjadi pengupdatean rel ya. Jadi relnya diupdate, yang awalnya menggunakan R33 rel tipe 33 itu di-upgrade menjadi R54 atau rel dengan tipe 54. Dimana di sini tuh akibat perubahan tipe rel itu tadi, kecepatannya pun bisa ditingkatkan. Jadi mantap deh, dan efeknya ke kabin pun nggak berisik seperti ini. Aduh mantap. Jadi dari 2000 terakhir saya naik Tawang Alun itu 2020 kalau nggak salah ya, 2020, dan sekarang 2021, 1 tahun perubahan pun udah cukup signifikan ya. Jadi mantap banget lah, jadi makin cepet dong perjalanannya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya, dan sesaat lagi kereta api Tawang Alun akan tiba di stasiun Pasuruan. Sesaat lagi perjalanan Anda akan tiba dan berhenti di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Waktu mencatatkan pada pukul 18:57 kereta api Tawang Alun dengan nomor perjalanan KA 313 saat ini telah tiba di stasiun Probolinggo. Jadi di sini markas besarnya Aldian. Gak tahu tadi Aldiannya kemana ya. Dan di sini kereta api Tawang Alun berhenti kurang lebih selama 7 menit. Dan kayaknya udah nggak ada persilangan deh. Karena kalau setahu saya, seingat saya terakhir kali naik Tawang Alun itu di sini bersilang dengan kereta api Probowangi. Tapi kayaknya nggak ada kali ini. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanan naik kereta api Tawang Alun. Ya, jadi selepas stasiun Bangil itu posisi lokomotifnya berubah. Yang pertama memang ekonomi 5 yang saya tempati tadi, yang awalnya dia di bagian belakang ketika berangkat dari Malang, sekarang menjadi bagian depan. Dan posisi lokomotifnya pun juga berubah. Yang tadi pada saat berangkat itu kabinnya berada di bagian depan dari Malang, dan akhirnya selepas dari stasiun Bangil itu kabinnya di belakang, dan ini mesinnya di bagian depan. Nah, posisi inilah yang disebut sebagai long hood atau LH gitu. Jadi cakep banget, mantap. Ya, selamat datang di Kabupaten Lumajang. Kali ini kereta api Tawang Alun tiba di stasiun Kelakah. Waktu menunjukkan pukul 19:38. Nggak tahu di sini berhentinya cuma 2 menit kayaknya.
Ya, yang tadi yang naik kayaknya cuma 1 atau 2 orang aja. Jadi kalau misalkan teman-teman buat tujuannya ke Kabupaten Lumajang, stasiun pemberhentian satu-satunya kalau kebanyakan kereta yang berhenti cuma di Kelaka. Tapi ada alternatif yang lain, kalau Tawang Alun ini berhenti di stasiun Jatiroto. Ya sama-sama Kabupaten Lumajang sih, cuman lebih banyak kereta yang berhenti di stasiun ini. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Yuk, lanjut. Kurang lebih pada pukul 20.00 kereta api Tawang Alun tiba di stasiun Jatiroto. Stasiun ini merupakan pemberhentian alternatif jika penumpang turun di sekitaran Kabupaten Lumajang. Kurang lebih pada pukul 20:01 kereta api Tawang Alun tiba di stasiun Jatiroto, dan kayaknya di sini cuma berhenti 2 menit aja, dan lumayan juga ada penumpang yang turun. Jadi ini stasiun kedua di Kabupaten Lumajang yang disinggahi oleh kereta api Tawang Alun ya. Jadi selain Kelakah bisa berhenti di stasiun Jatiroto. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Yuk, lanjut. Sekarang kita waktunya untuk mereview toiletnya. Jadi toilet kalau untuk ekonomi seri lawas seperti ini itu ada di 2 sisi. Yang pertama di sisi yang sebelah sini, sisinya satunya lagi ada di sebelah sana ya. Jadi ada 2 sisi, tapi kita cukup review yang sisi sini aja ya. Oke, mari kita buka terlebih dahulu. Nah, untuk toilet di ekonomi 1 ini, untuk fasilitasnya yang pertama ada cermin, kemudian ada gantungan, ada tisu, ada sabun, ada handrail juga, kemudian ada wastafel dan kerannya. Coba kita buka. Oh, airnya jalan. Kemudian ada water gun. Oh, airnya jalan juga. Kemudian ini klosetnya kloset jungkuk ya. Terus juga ini ada tempat sampah, ada pengharum ruangan. Ya kurang lebih mantap lah. Oke, selamat datang di Kabupaten Jember. Kali ini kereta api Tawang Alun mencatatkan pada pukul 20 sekitar 15 menit kereta api Tawang Alun tiba di stasiun Tanggul. Jadi ini adalah stasiun pertama di Kabupaten Jember kalau dari arah Malang ataupun Surabaya ya. Ya mungkin di sini berhentinya nggak lama, sekitar 3 menitan, dan kita cabut lagi. Kurang lebih pada pukul 20:43 kereta api Tawang Alun saat ini telah tiba di stasiun Rambipuji, 1 stasiun sebelum Jember, dan kayaknya di sini cuma berhenti 3 menit aja. Ya, kayaknya langsung berangkat lagi. Oke, lanjut. Kurang lebih pada pukul 21:01 kereta api Tawang Alun telah tiba di stasiun Jember, dan begitu kereta ini langsung sampai di Jember, langsung pada minta foto semua, termasuk saya juga sih.
dijadwalkan nanti kereta api Tawang Alun ini diberangkatkan dari stasiun Jember pada pukul 21:11. Jadi masih banyak waktu lah ya untuk foto-foto. Oke, lanjut. Ya, oke. Tadi kita sudah meninggalkan stasiun Jember. Tadi penumpang di Jember itu turunnya banyak banget. Dan begitu berangkat stasiun Jember, ya suasana kereta ekonomi 5 ini sepi banget. Ya bisa paling nggak sampai 10 orang. Jadi memang kebanyakan turunnya pada di Jember sih. Mulai dari Tanggul, Rambi Bunyi, Jember itu udah mulai ngecer. Oke, tinggal perjalanan kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi dari stasiun Jember menuju stasiun Ketapang. Dan ya kayaknya saya sebentar lagi bakal lebih banyak tidur ya, kalau bisa tidur sih. Dan sebentar lagi kereta api Tawang Alun akan tiba di stasiun Kalisat. Ya mungkin sekitar setengah jam lah ya perjalanan menuju Kalisat. Suara trotolnya sama suara semboyannya kedengaran sampai sini coy. Saat ini kereta api Tawang Alun sudah tiba di stasiun Kalisat dan mungkin kayaknya berhenti 2 menit aja, dan sekarang mau menunjukkan waktu pukul 21:30. Ya sebentar lagi kita akan melewati daerah pegunungan Gumitir, tapi sayangnya ini perjalanan malam, jadi ya nggak bisa menikmati pemandangan deh. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjutkan lagi yuk, lanjut. Waktu semakin malam, ngantuk pun tidak tertahan. Akhirnya saya pun memutuskan untuk kembali memesan kopi susu yang seharga Rp10.000. Ya biar bisa nggak ngantuk sih, karena emang bener-bener ngantuknya itu sudah nggak tertahankan banget. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kalibaru, kami persilakan. Selamat malam, selamat datang di Kabupaten Banyuwangi, tanah kelahiran Mas Bin. Kali ini kereta api Tawang Alun menunjukkan pukul 22 ya, sekitar 22:17-16an tiba di stasiun Kalibaru. Ini adalah gerbang dari Kabupaten Banyuwangi dari sisi selatan, dan ya mungkin masih sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke Ketapang. Oke, kayaknya di sini penumpangnya mulai ngecer deh. Lanjut.
station. Pada saat di stasiun Glenmore, berhubung PPKA-nya itu sudah tidak ada, maka pemberangkatan kereta api langsung dilakukan oleh kondektur tanpa menunggu semboyan dari PPKA. Passengers, in a moment, will arrive at Subarwadu station. Waktu mencatatkan pada pukul 22:38 kereta api Tawang Alun tiba di stasiun Sumberwadung. Sama halnya dengan stasiun Glenmore tadi, pemberangkatan langsung dilakukan oleh PPKA melalui semboyan 41. Ya, kurang lebih pada pukul 22:45 kereta api Tawang Alun saat ini telah tiba di stasiun Kalistail. Dan ya seperti biasa memang Kalistail ini cukup banyak banget yang naik dan turun. Ya memang di Banyuwangi kalau nggak Kalistail, Kalibaru, Rogojambi ya Banyuwangi Kota. Dan ini salah satunya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Yuk, lanjut. Pukul 23:13 kereta api Tawang Alun tiba di stasiun Rogojambi. Stasiun ini adalah stasiun yang sering tempat saya sering turun dari kereta kalau misalkan mudik ke Banyuwangi. Ya memang lebih dekat dari sini sih daripada dari Banyuwangi Kota. Oke, lanjut lagi ya perjalanannya. Tinggal satu stasiun lagi sih. Lanjut. Barusan saja kereta api Tawang Alun dengan nomor perjalanan KA 313 meninggalkan stasiun Banyuwangi Kota yang merupakan stasiun pemberhentian terakhir dari kereta api Tawang Alun sebelum tiba di tujuan akhirnya di stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan ya untuk reviewnya jadi gimana ya, untuk dengan feel-nya dengan lokomotif Indats ini benar-benar beda. Jadi kita, kalau saya pribadi, saya dari tadi berusaha mengabadikan memang, terus gimana caranya juga dapat momen sebagus mungkin ya. Dan juga untuk sarana keretanya di ekonomi 5 ini cukup enak sih, K3000205 kalau nggak salah ya. Sarana juga cukup enak, kekedapannya bagus, goncangannya juga minim. Terus juga tadi ini makanannya pun juga lumayan, itu tahu telur dari Bu Nur itu lumayan sih, enak. Terus juga kondisi penumpangnya sebenarnya nggak begitu rame karena memang hari ini adalah hari Rabu ya, hari Selasa sih, hari Selasa. Jadi memang nggak begitu rame, malah lebih condong menuju sepi sih ya. Jadi nggak rame-rame banget, nggak sepi-sepi banget. Jadi kalau ngeputnya bisa lebih leluasa ya, dan nggak mengganggu penumpang lainnya gitu. Ya pengalamannya cukup menyenangkan sekali sih. Perjalanan naik kereta api ke tanah kelahiran dengan lokomotif yang artis fenomenal banget, yang cukup bikin rame ya. Dan seru banget sih perjalanannya, walaupun cuma hanya sebatas Malang Banyuwangi aja, dan perjalanan malam juga sih.
tapi mantap lah, bisa jadi pengalaman tersendiri buat saya pribadi. Oke, kalau gitu sekian dulu dari perjalanan mudik kali ini dengan kereta api Tawang Alun KA313 dari stasiun Malang Kota Lama menuju stasiun Ketapang di Banyuwangi. See you on next video. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Banyuwangi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Ketapang. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.